warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya yang memberi informasi tentang wilayah rantau di Sumatera Barat. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber mencari hidup di luar wilayah Dare. Daerah perbatasan disebut Ikua, Dare, Kapalo, Rantau. Masing-masing luhak memiliki wilayah rantau sendiri. Luhak Tanah Datar merupakan ke arah barat dan tenggara. Daerah rantau meliputi rantau nan kurang atau 20 luah, rantau pesisir panjang atau rantau banda 10 luah. Daerah ujung Dare Kapalo rantaunya adalah Anduriang Kayu Tanam, Lugak Kapalo Hilalang, Sisincin, Keboh, Pakandangan, Tunggu Kali Sabale, Namimpong, Tujuh Koto, dan Sungai Saria. Rantau luar 50 memasuki daerah Riau daratan sekarang, yakni rantau Kampur Kiri dan rantau Kampur Kanan. Daerah rantaunya menggilang Jo Tanjung Balia, Pangkalan Jo Kato Alam, Gunung Melintang, Muaruf, Paeti, Tanjung Baringin sampai Rokan Pandaliang. Ini Gunung Sailah, Kuntu Jo Lipe Kain, Ludai Jo Ujung Bapuki, Sangan Jo Tanjung Balia, Tigo Balet Koto Kampar, Sibirung, Gunung Malelo. Yang kedua, wilayah pasisir. Wilayah pasisir membentang sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, hingga Muko-Muko, Bengkuai. Pasisir ini dibagi dua, yaitu pasisir Tiku Pariaman. Piaman Lawe meliputi Kasang Joduku, Sintua Jo Lugu Aluang, Sunua Jo Kuretaji, Toboh Jo Pakandangan, Tiku Jo Pariaman. Padang Selapan Suku meliputi Lugu Kilangan, Nan 20, Pauah 5, Pauah 9, Sungai Sapiang. Pasisir Pasaman, Sasak Jo Kinali, Pari Koto Jo Koto Baru, Padang 7 Jo Awa Kunyang, Lubuk Kudyang Jo Ayah Gadang, Santang Muaro Kiawai, Sungai Awa Jo Ujung Gadiang, Parit Jo Ayah Bangi, Pinago Jo Kajai. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru dan sumber pengetahuan. Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sebenarnya, masyarakat Minangkabau tidak menganut sistem material secara utuh karena basuku kamanandeh dan bernasab kaya. Hal ini tertuang jelas dalam adat Minangkabau, seperti peranan bako dalam kekeluargaan dan teknologi. Tiap negara di Minangkabau memiliki produk unggulan tersendiri. Rumah Gadang merupakan pencapaian tertinggi teknologi. Orang Minangkabau di bidang infrastruktur, Rumah Gadang termasuk salah satu bangunan tanah gempa yang masih menjadi objek penelitian hingga sekarang. Sistem mata pencaharian. Wilayah Minangkabau yang dikelilingi api terdiri dari perbukitan dan lembah yang subur. Umumnya, mata pencaharian utama masyarakat Minangkabau adalah bertani. Sistem religi, ada istilah yang berkembang, orang Minang itu Islam Bedaria. Orang Minangkabau itu penganut Islam yang teguh. Artinya, setiap yang mengaku orang Minangkabau itu pasti jangan harus beragama Islam. Sebab ada gemilum adat bersandi syarak bersandi kita buat. Kesenian bagian dari adat istiadat di Minangkabau. Adanya orang mudo di Galanggang. Setiap negari dari Minangkabau memiliki galanggang seperti tempat berkumpulnya masyarakat, terutama orang mudo. Di sana dipertunjukkan berbagai kesenian anak negari. Sehari-hari, untuk memenuhi budaya Minangkabau dapat dilihat dari 3 unsur berikut. 1. Alam berpikir berupa sistem pengetahuan masyarakat. 2. Aktivitas sosial budaya berupa kumpulan perilaku. 3. Karya fisik dari budaya berupa benda-benda teknologi hasil buatan masyarakat untuk menunjang aktivitas sosial sehari-hari yang khas bersirikan Minangkabau.